Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sa- wabarakatuh. saya selaku moderator ingin memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Anwar dan terima kasih yang telah berhadir pada hari ini kepada Saudara Amar Maulana dan Saudari Della Puspita. Jadi pada kesempatan kali ini Saudari Della akan mempresentasikan tugas proposal metodologi penelitian. Untuk Saudari Della Puspita dipersilakan untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya bisa melakukan presentasi pada hari ini. Baiklah, di sini izinkan saya untuk share screen. Iya, silahkan. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Baiklah, langsung saja saya mulai presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhadir pada malam hari ini sehingga saya bisa melakukan presentasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal pada mata kuliah metodologi penelitian. Adapun kasus yang saya ambil yaitu Sistem Informasi Posyandu Mekarsari berbasis web. Kemudian di sini ada latar belakang. Nah, untuk latar belakang langsung saja saya masuk ke laporan proposal saya. Nah, baiklah. Di sini ada latar belakang dari kasus yang saya ambil yaitu tentang sistem informasi posyandu. Pada paragraf pertama yaitu tentang bidang kesehatan di Indonesia saat ini sedang menghadapi persoalan yang genting, yaitu tingginya AKI dan AKB. Dalam pemerintahan tentang pembangunan kesehatan warga negara sesuai dengan RPJMN 2015 sampai 2019 dan SDGs 2030, pemerintah akan dikatakan berhasil dalam pembangunan kesehatan warga negara jika AKI dan AKB-nya rendah. Namun pada kenyataannya, AKI dan AKB di Indonesia tinggi. Hal ini menjadi indikator tidak berhasilnya tujuan pemerintah dalam menjamin kehidupan yang sehat serta kesejahteraan warga negara. Pemerintah dalam menjamin kehidupan yang sehat serta pemerintah melakukan upaya pembangunan kesehatan untuk mengurangi AKI dan AKB dengan membangun kegiatan posyandu. Nah, pada paragraf 1 ini saya mengambil kutipan dari jurnal Agaten yaitu dengan cara memparafrase jurnal. Adapun jenis citasi yang saya gunakan yaitu berjenis Harvard. Nah, di sini bisa kita bandingkan antara jurnal yang asli dengan hasil parafrase yang saya lakukan. Oke. Di sini jurnal aslinya yaitu jurnal Agaten. Apakah kelihatan? Iya, sudah kelihatan. Nah, di sini bisa kita bandingkan, yaitu saya mengambil paragraf 1 ini dari jurnal Agaten, yaitu pada jurnalnya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Posyandu Berbasis Web pada Yayasan Kayana Mitra di Jakarta Timur untuk mendukung program bidang pendampingan komunitas. Ini jurnal pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh Angelina Ervina Jata Agaten dan juga teman-teman. Di sini saya mengambil citasi yang saya parafrase itu pada bagian jurnal aslinya itu di bagian pendahuluan. Kita lihat perbandingan antara bagian jurnal asli yang saya tanda warna kuning ini dan ini adalah hasil dari
parafrase sitasi yang saya gunakan pada jurnal tersebut. Di sini kita bisa lihat perbandingan kalimat dari jurnal asli dan juga sitasi yang saya buat. Meskipun susunan katanya berbeda, tetapi di sini tujuannya itu tetap yang tujuan asli tanpa saya mengubah maksud dan makna dari jurnal asli tersebut. Kemudian next kita lanjut ke paragraf kedua. Di sini pos pelayanan posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar sehingga dapat mempercepat penurunan AKI dan AKB. Kegiatan posyandu dikelola dan diselenggarakan oleh untuk bersama masyarakat. Nah, di sini saya mengutip jurnal dari Savitri dan Wasito. Saya buka dulu jurnalnya, kita bandingkan ya. Dari tadi siapa? Maaf, masih mencari. Nah, ini dia. Jadi, saya mengutip kalimat ini dari jurnal Nadia Savitri dan Heru Wasito pada jurnal pengembangan teknologi informasi dan ilmu komputer dengan judul jurnalnya yaitu pengembangan aplikasi mobile untuk pelayanan administrasi posyandu dengan menggunakan Google Maps, API Geolocation Tagging. Di sini juga kita lihat ya nama jurnalnya. Nah, ini benar dengan yang jurnal yang saya tampilkan. Kemudian di sini saya mengutip pengertian dari posyandu ini yaitu pada bagian sini. Nah, yang bertanda berwarna kuning ini. Di sini bisa kita bandingkan antara jurnal yang asli dengan hasil laporan yang sudah saya persentase, yaitu ada perbedaan tanpa kita mengubah makna dari jurnal aslinya. Ini bisa kita lihat. Kemudian lanjut pada posyandu terdapat beberapa jenis kegiatan, yaitu kegiatan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, KB imunisasi, gizi, dan sosialisasi kesehatan. Di sini saya mengutip jurnal dari Fauzi Amrozi. Nah, ini jurnalnya, yaitu pada jurnal An-Nasya Octaviana Fauzi dan Yusuf Amrozi. Di sini saya mengutip jurnalnya dengan judul Analisis Perancangan Sistem Informasi Pendataan Balita Posyandu Dahlia. Di sini saya mengutip jurnalnya yaitu pada bagian pendahuluan, nah yang berwarna kuning ini. Di jurnal aslinya yaitu di dalam posyandu terdapat beberapa kegiatan seperti kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi gizi, dan sosialisasi kesehatan. Kemudian saya parafrase kata-katanya kurang lebih menjadi seperti ini, yaitu pada posyandu terdapat beberapa jenis kegiatan yaitu kesehatan ibu dan anak, KB, imunisasi gizi, dan juga sosialisasi kesehatan. Kemudian lanjut pada paragraf ketiga, yaitu tentang kegiatan posyandu dilakukan untuk menurunkan AKI dan AKB dan meningkatkan peran masyarakat sehingga diharapkan dapat mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB. Saya mengutip ini dari jurnalnya Silestari dan kawan-kawan pada tahun 2019. Jurnalnya Silestari. Nah, ini dia jurnalnya itu tentang aplikasi pengolahan data posyandu berbasis web, itu studi kasusnya posyandu Cipagalo. Di sini saya mengambil kutipannya yaitu pada di sini pada
bagian yang bergaris kuning ini. Cuma beberapa kata saja yang saya ambil, tidak semuanya. Nah, jadi di sini tujuan posyandu antara lain menurunkan angka kematian sampai 4, tapi di sini saya mengambil paragrafnya yaitu cuman pada nomor 1 dan juga mengembangkan nomor 3. Kemudian di sini kepada teman-teman mungkin dari ada penyampaian saya yang kurang ataupun kelupaan, mohon diingatkan ya teman-teman. Iya. Kemudian di sini pada bagian ini kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan anak setiap bulan dengan pemantauan pertumbuhan serta pemberian gizi anak secara rutin. Nah, saya mengambil jurnal, maksudnya mengutip jurnal dari jurnal Setiawan dan Hamidin. Nah, ini jurnalnya. Yaitu dengan judul jurnalnya Rancang Bangun Aplikasi Posyandu Ibu dan Anak berbasis web menggunakan framework kode Igniter dengan studi kasusnya yaitu Posyandu Desa Pekuncen. Ini saya mengambil kutipannya dari latar belakang jurnal tersebut. Nah, di sini saya ambil dari bagian yang ini. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi ibu hamil yang memiliki risiko tinggi sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya kematian ibu. Sedangkan untuk pemantauan balita dilakukan dengan tujuan untuk memantau pertumbuhan dan pemberian gizi dan balita secara rutin. Dari kalimat ini, paragraf ini saya parafrase menjadi kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan anak setiap bulan dengan pemantauan pertumbuhan serta pemberian gizi anak secara rutin. Kenapa saya ubah jadi seperti itu? Karena ini menyesuaikan studi kasus dari aplikasi yang saya buat, yaitu hanya membahas tentang kondisi kesehatan anak dan juga melakukan pemberian gizi anak secara rutin. Tapi di sini referensi saya menyusun kalimat ini yaitu dari jurnal yang ini tadi. Oke, nah kemudian di sini ada penjelasan tentang posyandu yang saya lakukan penelitian yaitu tentang posyandu Mekarsari. Merupakan unit layanan kesehatan di bawah naungan Puskesmas Jorong yang berada di wilayah Jalan Batang Banyu RT 3 RW 1 Desa Alor, Kecamatan Jorong. Kemudian seluruh kegiatan yang ada di posyandu masih dilakukan secara manual. Kegiatan yang dilakukan itu meliputi pendataan balita, pendataan penimbangan berat badan, serta pengukuran tinggi badan, dan juga pendataan imunisasi yang dimana pencatatannya itu masih dilakukan di kertas. Hal ini memungkinkan catatan pendataan balita di posyandu tersebut akan hilang ataupun tercecer serta kerusakan kertas. Dan ketika akan mencari catatan pendataan yang diinginkan, harus dicari secara satu persatu, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian pemrosesannya. Berdasarkan latar belakang yang berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk membangun sistem informasi posyandu yang berjudul Sistem Informasi Posyandu Mekarsari berbasis web. Sistem informasi tersebut diharapkan dapat mempermudah petugas posyandu dalam melakukan pendataan balita, pendataan pertumbuhan, dan pendataan imunisasi ke dalam sistem, sehingga bisa mengurangi terjadinya kehilangan data dan mempercepat proses pencarian data. Nah, itu sedikit paparan penjelasan mengenai latar belakang yang saya tuliskan dan juga para teknik sitasi parafrase yang saya gunakan. Kemudian di sini ada hasil screenshot dari plagiarisme untuk latar belakang. Bentar.
di bagian sini. Nah, apakah PPT saya kelihatan? Iya, sudah kelihatan. Nah, ini merupakan hasil screenshot dari plagiarisme saya pada bagian bab 1 latar belakang sampai dengan manfaat. Bisa dilihat pada slide presentasi saya. Oke, baiklah. Kemudian di sini saya akan membacakan rumusan masalah dari sistem yang saya buat, yaitu rumusan masalahnya adalah bagaimana membangun sistem informasi posyandu Mekarsari berbasis web. Kemudian ada batasan masalah. Jadi sistem ini hanya digunakan di Posyandu Mekarsari. Kemudian khusus untuk warga desa Alur Kampung yang lokasi di Kecamatan Jorong. Dan juga data yang dipakai adalah balita yang sudah terdaftar di Posyandu. Jadi kalau data balitanya itu bukan orang desa Alur, maka tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan di Posyandu tersebut. Kemudian di sini ada tujuannya, yaitu merancang dan membangun sistem informasi Posyandu Mekarsari berbasis web. Kemudian ada manfaat, yaitu dengan adanya sistem informasi yang saya bangun ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pegawai atau para kader Posyandu untuk melakukan pendataan dan juga mencari data balita yang sudah terdaftar di Posyandu. Kemudian juga untuk mengurangi kemungkinan kehilangan data dan juga pegawai tidak memerlukan banyak buku lagi untuk melakukan pencatatan, baik itu pencatatan nama balita, pencatatan imunisasi, dan juga pencatatan pertumbuhan berat badan maupun tinggi badan balita. Oke. Kemudian di sini kita masuk ke bab 2 dari ada studi literatur. Kita buka pada laporannya saja. Nah, di sini ada studi literatur, referensi jurnal yang saya gunakan yaitu ada sebanyak 5 buah jurnal. Di sini ada beberapa penelitian yang saya gunakan yaitu dari jurnal tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Di sini ada dari jurnal yang pertama yaitu jurnal Angelina Ervina Gianette Uketen dan kawan-kawan dengan judul Perancangan Sistem Informasi Posyandu berbasis web pada Yayasan Kalayana Mitra di Jakarta Timur untuk mendukung program bidang pendampingan komunitas. Nah, di sini ada studi literaturnya. Jadi jurnal Agaten dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang merupakan mahasiswa Universitas Bina Nusantara dengan judul Perancangan Sistem Informasi Posyandu. Nah, pada jurnal tersebut sudah dijelaskan bahwa proses pencatatan dan pendataan kegiatan posyandu masih manual dengan menggunakan buku besar. Yang selanjutnya direkapitulasi untuk laporan aktivitas posyandu kepada Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas, Kepala Desa dan juga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Aktivitas pengelolaan posyandu didampingi oleh program Kalayana Mitra yang merupakan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dalam penyusunan laporan harus akurat dan juga komprehensif, sedangkan proses pendataan posyandu dilakukan secara manual. Tentu akan mempersulit kadar posyandu dan staf pendamping dalam penyusunan laporan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis membangun sistem informasi posyandu untuk mengelola data administrasi dan hasil pemeriksaan kesehatan untuk posyandu balita, ibu hamil serta status kesehatan lansia. Analisis sistem menggunakan metode SCLC dengan model waterfall
dan perancangan menggunakan metode OOAD dan digambarkan dengan diagram UML. Dengan dibangunnya sistem informasi posyandu ini dapat mempermudah kinerja kader posyandu dan staf pendamping dalam pengelolaan data registrasi, pendokumentasian dan penyimpanan data serta mengolah hasilnya guna mendukung penyediaan pelaporan yang valid dan komprehensif. Nah, ini merupakan hasil yang merupakan hasil kesimpulan yang saya baca dari jurnal yang dikemas oleh si Agaten ini. Di sini ada jurnalnya yaitu jurnal Agaten. Nah, ini dia. Jurnal yang menjadi referensi saya yaitu, saya mengutip kesimpulan dari jurnal tersebut, yaitu saya mengutipnya itu dari abstrak dan juga bagian pendahuluan dari jurnalnya si Agaten ini yang berwarna hijau. Ini merupakan hasil kutipan parafrase yang saya gunakan untuk mengutip si studi literatur tadi. Bisa kita lihat di sini saya mengambilnya yang tentang analisis menggunakan metode yang SDLC tadi, OOAD, dan juga di sini. Oke. Kepada teman-teman, apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Iya, masih. Ya, siap. Silahkan lanjutkan, Mbak. Oke, siap. Kita lanjut untuk studi literatur jurnal yang kedua, yaitu dari Setiawan dan Hamidin pada tahun 2021, yang merupakan mahasiswa jurusan Teknik Informatika Politeknik Pos Indonesia dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Posyandu Ibu dan Anak berbasis web menggunakan framework kode Igniter, studi kasus posyandu Desa Pekuncen. Jurnal yang saya gunakan tadi Setiawan Hamidin. Iwan Setiawan. Ini adalah jurnal kedua yang saya gunakan untuk studi literatur. Bisa kita lihat. Sama dengan penjelasan jurnal di atas, saya mengambilnya yaitu dari abstrak dan juga ternyata saya cuma mengambil kesimpulan dari jurnal untuk kata-kata yang di sini nih dari latar belakang saja. Yang bergaris hijau merupakan hasil dari parafrase literatur yang saya gunakan. Di sini kita bandingkan hasil parafrasannya berbeda dari penyusunan katanya, tapi untuk maknanya itu tetap sama. Baik, saya bacakan di sini. Jadi menurut si jurnal Setiawan dan Hamidin ini, dalam pelaksanaannya itu masih dilakukan secara manual sehingga terdapat beberapa kesulitan dalam melakukan pencarian data dan pencatatan nama yang sama pada format yang berbeda. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan, maka penulis membuat aplikasi posyandu ibu dan anak berbasis web menggunakan framework kode Igniter. Untuk membangun aplikasi tersebut, diperlukan beberapa software dengan menggunakan framework CI, MySQL, bahasa pemrograman PHP, dan perancangan menggunakan pemodelan UML. Dengan adanya sistem berbasis web server ini, diharapkan dapat mengelola data posyandu secara terintegrasi dan terkomporisasi dengan baik.
Ini adalah pembanding dari jurnal asli dengan citasi parafrase yang saya gunakan. Kemudian di sini kita lanjut pada jurnal referensi yang ketiga, yaitu dari jurnal Lestari pada tahun 2019 yang merupakan mahasiswa program studi D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom dengan judul jurnalnya yaitu Aplikasi Pengolahan Data Posyandu Berbasis Web dengan studi kasus Posyandu Cipagalo. Nah, ini merupakan jurnalnya. Jurnal yang terbit pada tahun 2019. Di sini saya bacakan hasil dari parafrase yang saya dapatkan, yaitu proses pengelolaan dilakukan secara manual, ditulis di dalam kertas yang berisi sejenis form. Ini menyebabkan banyaknya kerusakan kertas, kehilangan data, dan penumpukan data. Berdasarkan hal tersebut, maka dibangunlah aplikasi pengolahan data posyandu berbasis web. Aplikasi ini dibangun menggunakan kode editor, bahasa pemrograman PHP, perancangan database menggunakan ARD, metode pengembangan menggunakan metode SDLC dengan mode waterfall. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah pengolahan data kegiatan pelayanan di Posyandu Cipagalo. Nah, saya mengambil kesimpulan dari jurnal Lestari ini pada bagian abstrak dan juga pada bagian latar belakang. Jadi adalah penjelasan mengenai bahwa pengelolaannya itu masih dilakukan dengan manual, yaitu dengan cara ditulis dalam kertas yang berisi sejenis form. Kemudian pada bagian abstrak, nah yang berwarna hijau, sini bisa kita lihat jadi itulah hasil parafrase dari jurnal ketiga. Kemudian di sini ada juga referensi pada jurnal keempat yang dikembangkan oleh Fauzi dan juga Amrozi. Untuk ND ini karena di jurnal tersebut tidak ada tahunnya, jadi tidak ditulis untuk tahunnya. Kemudian jurnal Fauzi. Nah, ini merupakan jurnal referensi dari Fauzi Amrozi yang merupakan mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul Analisis Perancangan Sistem Informasi Pendataan Balita. Nah, di sini hasil dari parafrase yang saya dapatkan yaitu pendataan data posyandu dilakukan secara manual. Data balita yang dicatat setiap bulannya selalu mengalami perubahan data. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan pencatatan yang dilakukan secara manual. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibangun sistem informasi pendataan balita di posyandu. Sistem informasi ini dibuat menggunakan pemrograman Java dan database MySQL untuk dapat membantu kader untuk mengolah data balita dan pelaporan kegiatan posyandu dengan lebih mudah, efektif, dan efisien. Dan ini adalah pembanding dari hasil jurnal asli dan parafrase yang saya gunakan. Bisa kita lihat perbedaannya dari jurnal asli dan juga yang sudah saya parafrase. Dan juga saya mengambilnya itu dari hasil abstrak dan juga pada bagian pendahuluan. Ini adalah mengenai parafrase yang dituliskan yaitu
Pendataannya itu tadi masih dilakukan secara manual, yang dimana pemeriksaannya itu setiap bulannya itu bisa berubah-ubah, ada yang mengalami perubahan, penambahan ataupun pengurangan. Nah, dan di sini juga ada. Oke, kemudian kita bahas jurnal yang kelima, yaitu jurnal Safitri dan Marwasito pada tahun 2018. Yang dimana adalah jurnal mahasiswa studi teknik informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dengan judulnya yaitu pengembangan aplikasi mobile untuk pelayanan administrasi Posyandu dengan menggunakan Google Maps API Geolocation Tagging. Di sini ada hasil paraphrase kesimpulannya yaitu sistem administrasi Posyandu masih dilakukan secara manual. Maka dirancang aplikasi Android untuk melakukan proses pencatatan data balita, jadwal imunisasi, dan perkembangan balita, sehingga memudahkan dan mempercepat proses pendataan serta mendorong pemanfaat smartphone Android menggunakan aplikasi. Nah, di sini saya mengambil dari bagian abstraknya yang dijelaskan pada mulai sini nih. Saat ini penggunaan smartphone menjadi gaya hidup hampir di semua lapisan terbaik masyarakat sampai dengan milenial yang terakhir. Nah, kemudian di sini adalah garis hijau ini yang merupakan sumber ajuan saya melakukan parafrase pada jurnal si Safitri Marwasito ini. Bisa kita bandingkan antara jurnal aslinya dengan hasil parafrase. Oke, nah dengan demikian itulah 5 jurnal yang menjadi acuan referensi saya untuk menuliskan proposal penelitian ini. Kemudian di sini ada hasil cek dari plagiatnya. Nah, ini ada studi literatur. Bisa kita lihat bersama, ini adalah hasil plagiat dari tinjauan pustaka untuk pada bagian studi literatur, yaitu pada kelima jurnal tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk pada tinjauan pustaka, yaitu mengenai teori-teori yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang saya bangun ini. Kepada teman-teman, mungkin apakah ada penyampaian saya yang tertinggal ataupun ada koreksi dari teman-teman? Sepertinya tidak ada. Tunggu sebentar. Oke, baik. Kita lanjut. Di sini ada tinjauan pustaka yang saya gunakan, yaitu tentang posyandu atau pos pelayanan terpadu. Nah, di sini ada mengenai tahun dibentuknya
posyandu dan juga penjelasan mengenai apa sih itu posyandu. Nah, di sini referensi yang saya gunakan yaitu dari Fauzi dan si Amrozi. Ini adalah dari jurnal. Fauzi dan Amrozi. Ya, teman-teman. Aduh. Ini ada mengenai pada tahun 1984 posyandu dibentuk berdasarkan instruksi bersama Menteri Kesehatan. Itu saya ambil, bentar ya. Oke, itu saya ambil pada jurnal. Mohon maaf sebelumnya ada kendala. Perasaan sudah saya tandai. Nah, ini dia. Pada jurnal Savitri, dan ternyata di sini belum saya kelupaan untuk mensitasi dari dari jurnal ini. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bandingkan antara jurnal yang asli dengan jurnal yang sudah ditangkap hasil. Ada perbedaan bentuk susunan kata, tetapi dengan tujuan dan maksud yang sama, tidak mengubah makna dari jurnal aslinya. Kemudian sini saya tambahkan citasinya ya. Mohon maaf karena saya ternyata belum menaruh citasinya. Citasi dari Savitri. Nah, udah. Nah, ini. Jadi ini adalah sumber referensi dari jurnal asli yang berwarna kuning. Dan ini jurnal yang sudah kita citasi. Maksudnya jurnal yang sudah kita partase. Oh ya, dan jenis citasi yang saya gunakan yaitu Harvard. Kemudian di sini ada tentang pengertian dari pos-pelayanan terpadu yaitu dari jurnal Fauzi dan Amrozi. Fauzi dan Amrozi yaitu maaf, ternyata untuk pengertiannya tadi dari Savitri dan Marwosito dulu. Savitri dan Marwosito.
Nggak ada sih. Apakah saya keliru? Oh tidak, ini dia. Ini saya tanda dulu. Nah, merupakan jurnal kutipan yang saya ambil, yaitu di sini tentang pos pelayanan terpadu atau posyandu adalah kegiatan yang berhubungan dengan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat UKBM yang diselenggarakan dan dikelola dari oleh untuk dan bersama masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan kesehatan agar dapat memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar sehingga membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kemudian saya parafrase katanya itu menjadi pos pelayanan terpadu posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat UKBM dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar sehingga dapat mempercepat penurunan AKI dan AKB. Kegiatan posyandu dikelola dan diselenggarakan dari oleh untuk dan bersama masyarakat. Nah, itu hasil dari parafrasenya. Kemudian untuk pada poin yang ini dari Fauzi dan Amrozi, yaitu tentang pada posyandu tadi terdapat beberapa jenis kegiatan, yaitu kegiatan kesehatan ibu dan anak, berencana, imunisasi gigi, dan sosialisasi kesehatan. Dari jurnal Fauzi. Nah, jurnal Fauzi saya mengambilnya pada bagian ini nih di dalam posyandu terdapat beberapa kegiatan seperti kesehatan. Ini adalah kutipan acuan saya. Kemudian di sini masuk pada materi paragraf ketiga, yaitu dengan tujuan kegiatan posyandu dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, yaitu pada jurnal Lestari. Nah, ini merupakan sumber acuan dari jurnal yang saya kutip nih pada tulisan yang berwarna kuning. Di sini ada sedikit beberapa kata yang mungkin ada yang berubah. Seperti nih di sini menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka NIPA saya ganti, maksudnya saya parafrase menjadi angka kematian ASI, angka kematian ibu dan juga AKI. Maaf, ini salah. Angka kematian ibu AKI dan angka kematian bayi adalah AKB. Kenapa saya ubah cuma AKI dan AKB? Karena menyesuaikan kasus yang saya gunakan, yaitu cuma pada posyandunya itu memeriksa pelayanan ibu dan bayi. Dan di sini juga begitu. Kemudian kita masuk pada tinjauan pustaka tentang sistem informasi. Nah, untuk sistem informasi ini saya mengutipnya
dari buku Irviani pada tahun 2017, yaitu buku yang saya gunakan ini adalah e-book, yang dimana e-book ini tidak bisa saya download karena berbayar. Nah, jadi ini adalah sampul dari buku tentang sistem informasi yang saya pakai, yaitu dari Elizabeth Yuniti Anggraini Rita Irviani. Yang terbit pada tahun 2017. Nah, kemudian di sini ada materi tentang sistem informasi merupakan kumpulan orang yang silih bekerja sama dengan syarat dan ketentuan sistematis dan terstruktur. Nah, di sini ada pembandingnya. Saya screenshot agar saya mudah mencari kalimatnya. Karena ini tidak bisa di-download, jadi saya screenshot. Nah, di sini banding dari materi sistem informasi. Nah, di sini pada paragraf pertama yaitu jurnal dari buku aslinya, yaitu sistem adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk satu kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Dan lengkap nih, sistem memiliki beberapa komponen, sedangkan informasi adalah data. Nah, kemudian di sini saya parafrase materinya itu menjadi lebih singkat. Yang bisa kita lihat, kita bandingkan. Sama dengan yang ini. Kemudian di sini ada SI mempunyai beberapa fungsi. Nah, ini saya mengambilnya di sini, fungsi sistem informasi. Nah, ini sini juga saya tuliskan ada beberapa kata yang bisa saya parafrase, bisa kita lihat dan kita bandingkan, yaitu dari poin 1 sampai dengan poin ke-7. Kemudian di sini ada komponen sistem informasi. Nah, komponen sistem informasi di sini ada dari poin 1 sampai dengan poin 6. Di sini kita lihat perbandingannya dari poin ke-1 sampai dengan poin ke-6. Nah, dari mulai komponen input sampai dengan komponen kontrol. Jadi, materi ini saya ambil dari bukunya Irviani. Di komponen yang nomor 3 yaitu komponen output, ada komponen teknologi yang bisa kita lihat perbandingannya dari buku asli dan juga yang sudah diparafrase. Kemudian
Di sini ada tentang website yang dimana saya mengambil dari bukunya Solihin 2005. Ini nih berupa e-book juga. Yaitu dengan judul buku. Bentar. Nah, dengan judul bukunya itu pemrograman web dengan PHP dan MySQL. Nah, ini adalah buku referensi yang saya gunakan untuk mencari pengertian website yang diterbitkan oleh Taheni Febrian Harumi dan kawan-kawan. Di sini tentang website. Nah, ini pada halaman kedua saya mengambilnya, yaitu ada pengertian web dan internet. Nah, di sini saya cuma mencari referensi pengambilan kata dari pengertian web itu sendiri. Ada banyak penjelasan di sini yang dijabarkan. Nah, saya mengambil parafrasenya itu mulai dari sini. Nah, sementara itu web atau istilah lengkapnya www dikembangkan pertama kali oleh tim Berners 1988. Saya ubah nih kurang lebih seperti ini. Cuma ada beberapa bagian data yang saya tinggal. Kemudian saya mengambilnya pada bagian yang www menggunakan protokol. Aduh. Maaf. Susah. Ini sampai pada bagian sini saya mengambil parafrasenya. Kemudian di sini kita masuk ke materi PHP. Saya referensinya yaitu dari Solihin juga. Nah, ini itu dari buku si Solihin yang tadi dengan buku yang sama, yaitu judulnya tadi Algoritma. Penjelasan PHP saya ambil dari bagian yang saya screenshot ini. Dan juga di sini nih ada kelebihan dari PHP. Itu tadi ada gratis, ini gratis, PHP berlisensi GNU dengan Public License, PHP memiliki lisensi dengan publik. Ini adalah jaminan bahwa versi PHP. Nah, ini adalah sumber yang saya ambil dan sudah saya parafrase. Kemudian di sini kita masuk pada teori HTML, CSS, dan JavaScript dengan buku yang sama juga. Saya mengambilnya dari buku si Solihin tadi, buku algoritma. Ini dia materinya yang merupakan satu kesatuan HTML, CSS, dan JavaScript. Ini dari baris yang pertama sampai dengan yang terakhir pada bagian sini,
itu sudah saya perkasa katanya, sehingga katanya itu menjadi seperti ini. Di sini ada pengertian tentang HTML, kemudian CSS, juga JavaScript. Kemudian di sini ada tentang Bootstrap yang saya kutip secara partase dari buku Jubile Interface. Yaitu tentang buku si Jubile ini judulnya Pemrograman Bootstrap untuk Pemula. Nah, ini dia bukunya. Buku si Jubile Interface dengan judul bukunya Pemrograman Bootstrap untuk Pemula. Pembandingnya yaitu saya mengambilnya pada bagian yang saya screenshot ini. Nah, sini ada pengertian Bootstrap. Bootstrap merupakan framework yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dengan cepat dan mudah secara intuitif dan powerful. Bootstrap adalah framework front-end yang intuitif dan powerful untuk pengembangan aplikasi web yang lebih cepat dan mudah. Kata yang berbeda, tapi maksud yang sama. Kemudian Bootstrap menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript yang bersifat open source serta memiliki fitur komponen interface yang bagus sehingga bisa membuat layout situs responsif. Nah, ini saya mengambil katanya tuh mengutip dari kesimpulan ini nih. Bootstrap dikembangkan oleh MacAuthor sebagai produk open source, fitur komponen interface yang bagus. Menggunakan Bootstrap, Anda dapat membuat layout yang situs responsif dengan mudah. Sepanjang kalimat ini menjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dari Bootstrap. Ada beberapa poin, ada 6 poin, yaitu nanti menghemat waktu. Itu di sini katanya jadi dapat menghemat waktu dan tenaga. Kemudian juga ini fitur yang responsif, dapat dengan mudah membuat desain yang responsif. Saya ubah katanya menjadi seperti ini. Kemudian desain yang konsisten. Nah, kemudian di sini nih Bootstrap dapat memiliki desain yang konsisten, template dan style yang sama di semua komponen. Kemudian mudah digunakan, mudah untuk digunakan untuk penggunaan HTML dan CSS. Didukung oleh semua browser populer, mudah bisa digunakan semua jenis browser. Bisa bersifat open source, gratis, open source sama. Nah, ini tadi dari buku Jubile Interface. Kemudian ada pengertian basis data. Nah, basis data ini saya gunakan buku dari Sukamto dan Salahuddin, yaitu buku RPL. Teman-teman semua, apakah suara saya masih jelas? Iya, masih. Ya, siap. Basis data saya mengambilnya pada halaman.
Judul basis data. Nah, ini dia. Nah, jadi yang saya tandai garis kuning ini adalah materi yang saya kutip, tapi sudah saya parafrase. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingannya ya. Ini, kemudian pada bagian ini, dan juga ini adalah sampai sini materi dari basis data yang saya kutip, tetapi sudah diparafrase gitu dari buku Sukamto Salahuddin RPL. Kemudian di sini ada juga pengertian dari MISQL. Nah, pengertian dari MISQL ini saya mengambil dari buku Solihin. Buku Solihin, MISQL Solihin. Buku MISQL Sisol. Buku pemrograman web. Nah, ini saya mengambil ya tadi itu pada bagian MISQL. Nih, di sini tentang MISQL. Pada bagian ini dan menjadi seperti ini. Kemudian di sini ada tentang ORD. Saya mengutipnya dari buku Sukamto Salahuddin dan juga simbol ORD-nya ini dikutip secara langsung dari buku si Salahuddin. Tapi kalau ORD tentang pengertiannya ORD. Nah, ini bagian yang saya ambil yaitu paragraf ini kita parafrase sehingga menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk simbol dan notasi dikutip secara langsung tanpa menggunakan parafrase. Kemudian di sini kita masuk pada data flow diagram yaitu DFD. Saya mengutipnya dari Salahuddin juga. Sebentar, saya mencari materi si DFD. Mana ya? Nah, ini dia. Ini adalah materi DFD. Saya ambil dari bagian ini. Bagian paragraf ketiga dan juga keempat. Nah, sehingga katanya itu menjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini ada notasi. Nah, untuk notasinya ini dikutip secara langsung juga. Nih. Nah, kemudian di sini kita dan juga di sini ada mengenai perancangan menggunakan DFD terdiri dari, nah ini, saya mengambilnya dari sini, ini juga udah diparafrase. Yang berikut ini adalah tahapan perencanaan dengan menggunakan DFD. Dari DFD level 0, level 1, level 2, nah saya mengambilnya itu sampai DFD level 2 saja, karena pada studi kasus yang saya gunakan, saya cuma menggunakan sampai level 2 DFD. Oke, kemudian di sini mengenai flowchart. Flowchart
pada buku Harumi. Ini ada typo, maaf. Jadi berapa ini? 20.016. Dari buku belajar dasar algoritma. Belajar algoritma. Bukunya itu, ini buku yang ini tentang flowchart. Flowchart. Nah, saya mengambilnya ini. Konsultannya mengenai tentang flowchart. Tentang pengertiannya itu saya ambil dari bagian paragraf pertama ini sampai ini. Kemudian di sini menggunakan teknik parafrase. Nah, untuk simbol notasinya ini dikutip secara langsung. Oke, kemudian di sini ada lagi materi tentang metode waterfall yang saya ambil dari buku Salahuddin. Buku waterfall dari Salahuddin terisi halaman 28. Nah, ini dia dari Salahuddin tentang waterfall. Nah, yang saya tandai garis kuning ini. Saya mengambil pengertiannya itu dari sini sampai dari sini untuk pengertian waterfall. Kemudian di sini ada gambar dari metode waterfall tersebut. Nah, di sini saya kutip secara langsung. Kemudian di sini ada poin-poin penjelasan mengenai metode waterfall, mulai dari analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Nah, di sini juga diparafrase daripada bagian analisis kebutuhan perangkat lunak, desain, pembuatan kode program, pengujian, sampai dengan pendukung support. Nanti setelah selesai menyampaikan materi tinjauan pustaka akan ada hasil sunsutan para plagiat resminya juga. Kemudian di sini ada materi tentang black box testing. Ini akan digunakan untuk pengujian pada sistem. Saya menggunakan materinya dari buku Sukamto dan Salahuddin juga. Ini pada bagian terakhir. Nah, kemudian ini dia. Pengujian black box testing, pengujian atau pengujian kotak hitam. Saya ambil materinya ini dari yang garis ini sampai dengan sini. Nah, ini adalah yang sudah diparafrase. Oke, kita tampilkan hasil dari screenshotannya. Dari tinjauan pustaka kita lihat. Nah, ini hasil plagiatnya, ada merahnya berapa persen, mulai materi posyandu sampai dengan materi black box. Ada plagiatnya juga berapa persen itu, dan ini juga ada 3 screenshot untuk beberapa materi, mulai dari posyandu tadi, ada web, ada DFT, sampai dengan tadi black box. Kemudian di sini kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Saja di sini kita bahas pada poinnya, yaitu model pengembangan sistem. Nah, jadi untuk model pengembangan sistem ini hampir sama dengan kerangka penelitian, yaitu yang dimulai dari
analisis, desain, pengujian sampai dengan selesai. Dan pun pengertiannya yang ini sama dengan nanti di model pengembangan sistem. Jadi kita langsung saja masuk kepada model pengembangan sistem, yaitu yang digunakan metodenya itu metode waterfall. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara terurut, mulai dari analisis dan pengujian dan sistem dan pengujian. Nah, sumber referensi saya mengenai model pengembangan sistem waterfall ini ada di bab 2, yaitu tadi tentang model. Nah, ini dia metode waterfall yang sudah dijabarkan pada tinjauan pustaka. Sini ada penjelasannya mengenai dari analisis. Nah, jadi untuk analisis ini pada tahap penulis ini mencari serta mengumpulkan beberapa data yang diperlukan, yaitu dengan wawancara kepada kadar posyandu Mekarsari dan wawancara terkait masalah yang ada di posyandu tersebut, seperti tadi dalam pencatatan imunisasi dan juga pertumbuhan balita. Kemudian setelah itu kita mengetahui analisisnya, masalah apa, kemudian kita mencari solusi dengan kayak melakukan desain. Nah, pada tahap ini mendesain rancangan penampilan. Jadi sistem yang saya bangun menggunakan ORD, DFD, merancang database, merancang flowchart, merancang tampilan interface, dan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk membangun sistem tersebut yang masuk ke dalam bahasa pemrograman. Nah, tadi kayak menggunakan ARD. ARD tadi juga sudah ada dibahas sumber acuannya pada bab 2 nih tentang ARD. Kemudian tentang DFD, ada tentang flowchart juga. Dah, kemudian pada tahap desain. Kemudian di sini pengkodean. Nah, pada bagian pengkodean ini implementasi dari desain yang sudah direncanakan, kemudian diturunkan ke dalam pembahasan pemrograman. Jadi penulis itu menggunakan PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan juga template Bootstrap dengan database MySQL. Nah, tadi sumber acuan materi referensinya itu juga sudah ada dijelaskan dan dijabarkan pada tinjauan pustaka bab 2, yaitu pada tentang PHP, HTML dan CSS, kemudian Bootstrap, pada MySQL, database MySQL, ini adalah database-nya dan ini MySQL. Oke, next. Kita masuk pada metode pengumpulan data. Oh, belum. Kemudian di sini ada pengujian. Nah, pengujian ini tadi menggunakan black box, yang dimana untuk memastikan apakah output yang dihasilkan sudah sesuai. Menguji fungsional dari sistem untuk pengujian black box ini. Dan materinya pun sudah ada. Ada tinjauan pustaka tentang black box testing yang kita kutip dari bukunya Rosa. Kemudian di sini kita masuk ke metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data ini ada 2 metode, yaitu dengan metode wawancara dan juga metode pustaka. Pada PPT mungkin kita tampilkan. Metode pengumpulan datanya ini dilakukan tadi dengan metode wawancara, yaitu dilakukan menanyai wawancara kepada kadar posyandu Mekarsari, sehingga kita itu mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membangun sistem ini. Nah, di sini ada bukti dari hasil wawancara yang dilakukan, yaitu lokasinya itu di rumah kadar posyandu Mekarsari dengan Ibu Erlina, yang dimana jabatan beliau adalah kadar posyandu. Nah, jadi beliau mengetahui sistem yang berjalan di sana, apa masalah dan apa kendalanya. Nah, di sini ini ada ada beberapa pertanyaan yang sudah beliau jawab, sehingga saya bisa mendapatkan masalah di situ dan juga menyelesaikan
dan juga solusi dari permasalahan yang dihadapi kader-kader yang ada di posyandu tersebut. Di sini udah ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 2021. Ya, kemudian di sini, ini bukti dari wawancara. Kemudian di sini kita melakukan metode pengumpulan data yang kedua, yaitu metode pustaka, di mana membaca buku, tadi jurnal, artikel, pokoknya segala macam sumber informasi yang kita dapat di internet berkaitan dengan sistem informasi posyandu, seperti jurnal-jurnal yang sudah saya perlihatkan tadi, buku juga. Dan ada beberapa artikel yang saya baca. Kemudian di sini setelah itu sudah untuk metode pustaka. Kalau ini enggak, untuk ini ada screenshotan plagiatnya juga. Ada mana ya? Nah, ini metode penelitian hasil screenshot plagiatnya. Nah, kemudian di sini kita langsung masuk ke materi ujian. Karena untuk hasil sistem aplikasi sudah kita bahas pada sebelumnya saat sidang ITPR, maka di sini langsung kita masuk ke pengujian black box. Nah, pengujian black box ini tadi itu masih masuk di metode pengumpulan data, yaitu pada rancangan pengujian, yaitu menggunakan black box, yang dimana pengujian ini untuk memeriksa fungsional dari sistem dan mengamati hasil output dengan rancangan desain yang direncanakan pada tahap desain, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, di sini ada dan di sini hasil pengujian ini dilakukan oleh saudara yang bersangkutan, yaitu Ibu Erlina selaku kader posyandu tersebut, yang dimana pengujiannya ini dilakukan pada tanggal 11 di rumah beliau. Bisa kita lihat di sini ada tabel pengujian black box pada hak akses admin. Jadi di mana aplikasi yang saya buat ini terdapat 3 hak akses, ada admin, kader, dan juga bidan. Nah, dan dari 3 hak akses tersebut semuanya diuji oleh Ibu kader posyandu ini. Nah, di sini ada beberapa form black box yang ujikan, yaitu kayak jika memasukkan username dan password yang salah, atau memasukkan username yang salah dan password yang benar, kemudian memasukkan username yang benar dan password yang salah, dan juga sampai memasukkan username dan password yang benar. Dan begitupun seterusnya pengujian yang dilakukan, kayak menginputkan balita misalnya, yang seperti itu. Dan ini hasil pengujiannya itu banyak banget lembarannya, dan di sini saya taruh screenshotnya dari salah satunya aja. Nah, ini. Kemudian ini juga pada bagian hak akses kader yang tadi itu admin. Di sini alhamdulillah dari hasil pengujian, semua sistem yang saya tuliskan untuk pengujian ini bisa dilakukan semuanya, berhasil. Kemudian untuk hak akses bidan ini, dan ini sudah diuji oleh Ibu Erlina selaku kader posyandu tersebut pada tanggal 11 Oktober. Oke. Kemudian, di sini ada kesimpulan dari pemaparan yang sudah saya jabarkan dari aplikasi yang sudah dibuat juga. Jadi kesimpulannya itu adalah berdasarkan hasil dan pembahasan sistem informasi posyandu Makassar berbasis web yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pertumbuhan dan imunisasi posyandu telah berhasil menampilkan data posyandu dari data yang dimasukkan ke sistem dan berhasil melakukan code serta melakukan cetak laporan pada sistem. Baik. Mungkin inilah hasil penjelasan pemaparan saya mengenai referensi, sitasi, parafrase buku ataupun jurnal, metode yang saya lakukan, dan juga pengujian-pengujiannya. Mungkin
Itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini. Kepada teman-teman, mungkin apakah ada yang ditanyakan ataupun ada koreksi dari hasil yang saya sampaikan? Cukup kepada teman-teman. Oke, apakah cukup atau ada yang belum saya sampaikan? Mohon koreksinya teman-teman. Siap, sudah jelas. Alhamdulillah, baiklah. Mungkin sekian presentasi saya pada hari ini. Kepada teman-teman semua, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu memperhatikan dan mendengarkan saya presentasi. Salah hilap, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Saudari Dela Puspita, terima kasih banyak karena sudah mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian. Saya selaku moderator, apakah ada yang ditanyakan untuk kepada Saudari Dela Puspita? Siap, cukup Pak. Kepada Saudara Amar, apakah sudah cukup? Oke, jikalau sudah cukup, pada kesempatan hari ini kita cukupkan. Saya selaku moderator izin mengundurkan diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Terima kasih kembali.